Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok 11. Sebelumnya terima kasih kepada Bunia yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan tentang psikologi kognitif dan kreativitas, proses berpikir inovatif. Nah, setelah itu mari kita perkenalan anggota kelompok yang pertama. Saya Putri Karunisa dengan NIM 022. Dan saya Selena Vidya dengan NIM akhir 091. Saya Anissa Eka Nuriskianti dengan NIM akhir 092. Saya Elgi Windowalia dengan NIM akhir 252. Saya Luki Agnida dengan NIM akhir 301. Nah, selanjutnya akan masuk ke pendahuluan. Kepada teman saya, dipersilahkan. Psikologi kognitif dapat didefinisikan sebagai suatu studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau aktivitas pikiran yang berkaitan dengan persepsi, informasi, pemahaman, aliran pemikiran, dan pemecahan masalah. Nah, lingkup psikologi kognitif sangat luas yang meliputi persepsi, ingatan, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Lalu proses kognitif dan kreativitas. Sebelum suatu produk kreatif dihasilkan, maka akan melewati tahap kognitif terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya perkembangan kreativitas, individu dapat memberikan pengaruh yang besar pada hal pemecahan masalah ataupun hal-hal kreatif lainnya. Karena dalam setiap sikap kreatif atau afektif akan terlebih dahulu melalui tahapan proses berpikir kreatif di kognitif terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada tahapan kreatif atau tahapan proses kreatif. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di sini memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal, atau dengan kata lain mengidentifikasi permasalahannya dulu. Lalu yang kedua ada tahap inkubasi. Nah, tahap ini adalah tahap masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Next. Lalu yang ketiga ada tahap iluminasi. Nah, tahap ini juga disebut dengan tahapan munculnya ilham secara tiba-tiba, yaitu berupa kilatan imajinasi yang melahirkan jawaban atas permasalahan. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu adalah tahap verifikasi atau menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Contoh untuk tahapan kreatif ini, yang mungkin teman-teman pas hari Senin kemarin itu presentasi usulan intervensi untuk komunitas di salah satu matkul. Nah, sebelum presentasi usulan intervensi, teman-teman tuh pasti ada tahap persiapannya dulu. Ya, tahap persiapan di sini itu mengidentifikasi masalah yang ada di komunitas tersebut. Lalu di tahap inkubasi, teman-teman tuh setelah mengidentifikasi masalah komunitas itu sempat merasa tiba-tiba itu tidak ada ide gitu, merasa bingung tahap intervensi apa sih yang sesuai dengan masalah komunitas itu. Lalu teman-teman tuh mengalihkannya dengan misal jalan-jalan atau makan gitu. Tapi secara tidak sadar, otak teman-teman tuh masih memikirkan informasi apa yang sudah dikumpulkan sebelumnya di tahap persiapan. Lalu di tahap iluminasi itu mungkin teman-teman tuh sedang mandi gitu, tapi pas lagi mandi itu teman-teman tiba-tiba dapat ide gitu, dapat ide intervensi. Kenapa sih nggak bikin ini aja gitu untuk komunitas? Nah, teman-teman berdiskusilah dengan kelompok teman-teman. Nah, di tahap verifikasi, setelah berdiskusi tersebut, lalu teman-teman juga berdiskusi dengan dosen. Nah, ternyata ada tuh revisi sedikit. Nah, teman-teman memperbaikinya, lalu setelah fix, teman-teman mencobanya ke komunitas, dan ternyata hasilnya itu berhasil gitu, hasilnya itu positif gitu. Nah, ini yang dinamakan tahap verifikasi gitu, untuk menguji apakah ide teman-teman tuh
benar-benar mendapatkan hasil positif, mendapatkan solusi yang baik gitu. Nah, itu yang contoh dari tahapan kreatif. Oke, selanjutnya ada strategi meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama ada mempertanyakan asumsi-asumsi. Kemampuan mempertanyakan asumsi-asumsi memainkan peran penting di dalam kreativitas. Menurut Branford dan Stein pada tahun 1987. Yang kedua ada analisis komponen, yaitu memecahkan atau membongkar suatu persoalan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, merupakan suatu strategi yang penting. Yang ketiga ada berpikir kebalikan, yaitu berpikir kebalikan meminta seseorang untuk mengubah persepsinya tentang sesuatu hal agar dapat memandangnya dari situasi yang berlawanan. Next. Yang keempat ada berpikir visual, yaitu latihan ini akan sangat berguna bagi pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Yang terakhir ada berpikir global. Berpikir global cenderung mengarah pada pemahaman secara kreatif mengenai situasi atau objek daripada berpikir lokal. Selanjutnya, contoh implementasi. Sekelompok mahasiswa psikologi mengikuti lomba kewirausahaan yang mengharuskan mereka menciptakan produk baru berbasis kebutuhan masyarakat. Awalnya mereka bingung dan hanya menghasilkan ide-ide umum yang sudah banyak di pasaran. Namun salah satu anggota kelompok terinspirasi setelah melihat kesulitan adiknya dalam menyikat gigi. Ia mengusulkan ide membuat sikat gigi dengan indikator tekanan agar anak-anak tidak menyikat terlalu keras. Kelompok itu mengembangkan ide tersebut dengan berbagai modifikasi sederhana menggunakan barang daur ulang. Dari contoh cerita tersebut, mereka mengalami tahapan kreatif. Yang pertama, persiapan. Awalnya mereka brainstorming, mengumpulkan ide. Kemudian inkubasi. Saat bingung, proses berpikir tidak aktif secara sadar, tetapi tetap berjalan di bawah sadar. Yang selanjutnya, iluminasi. Ide muncul dari pengalaman pribadi yang relevan. Kemudian, verifikasi. Ide dikembangkan dan diuji melalui prototipe sederhana. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Psikologi kognitif mempelajari proses mental seperti persepsi, ingatan, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Salah satu aspek utamanya adalah kreativitas, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru secara inovatif. Kreativitas bergantung pada kemampuan menghubungkan informasi secara fleksibel, bukan hanya pengetahuan yang dimiliki. Untuk meningkatkan kreativitas dapat dilakukan dengan mempertanyakan asumsi, menganalisis komponen, berpikir fleksibel dan terbuka, menggunakan pendekatan visual, serta melihat masalah dari berbagai perspektif. Strategi ini membantu individu berpikir lebih kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kreativitas bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses berpikir yang kompleks dan terstruktur. Dengan memahami proses kognitif dan melatih strategi berpikir kreatif, kita semua bisa menjadi lebih inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan dan tanggapan atau diskusi, silakan disampaikan di forum. Sekian, terima kasih presentasi kelompok kami. Ini untuk referensinya. Yang pertama itu referensi pertama kita ada Misbah Haki 2016, yang kedua Surmani 2019, yang ketiga Ramadanti tahun 2021.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.